Nah, kalau modernisasi sendiri itu pada dasarnya adalah perubahan atau pergantian yang tujuannya adalah untuk menciptakan hal-hal yang sifatnya baru atau menumbuhkan inovasi yang lebih mutakhir atau lebih canggih. Nah, di Indonesia sendiri modernisasi itu terjadi di berbagai bidang, ada di bidang teknologi, industri, ataupun di bidang pendidikan, bahkan di bidang militer, kesehatan, itu terus ada hal yang namanya modernisasi atau inovasi. Kalau di bidang teknologi, biasanya kalau di teknologi itu diawali dari teknologi yang sifatnya dia sederhana atau sifatnya mudah untuk diaplikasikan oleh semua masyarakat. Kemudian perubahan teknologi ini didasarkan pada kebutuhan dari masing-masing atau setiap individu yang ada. Karena kebutuhan manusia yang semakin hari dan semakin hari semakin bertambah kompleks, akhirnya diciptakanlah teknologi yang lebih baru untuk memudahkan pekerjaan masyarakat itu sendiri. Contohnya kalau zaman dulu orang tua kita atau kakek nenek kita ngambil padi pakai sabit, kemudian pakai alat-alat yang sifatnya masih tradisional. Sekarang udah pakai alat yang sifatnya dia udah lebih maju, misalkan pakai mesin, kemudian pakai alat yang khusus untuk ngambil padi dan sebagainya. Atau yang kita pakai sehari-hari masalah handphone misalkan. Dulu handphone kita sinyalnya masih 2G misalkan, sekarang udah berubah udah 4G, bahkan ada yang sudah 5G. Itu adalah perubahan atau modernisasi di bidang teknologi yang sifatnya adalah untuk mempermudah kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian perubahan di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi itu biasanya disebutnya dengan industrialisasi atau perubahan dari yang sifatnya konvensional dirubah ke mesin. Jadi produksinya, kalau kalian masih ingat dulu di kelas 8 dan kelas 7 belajar tentang kegiatan ekonomi, itu belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di dalam kegiatan produksi itu ada yang namanya faktor produksi. Nah, faktor produksi ini salah satunya dipengaruhi oleh hal industrialisasi ini. Faktor produksi yang dulunya masih sifatnya konvensional atau tradisional, yang masih pakai tenaga manusia atau masih menggunakan secara manual, sekarang lebih modern atau diindustrialisasi menggunakan mesin. Jadi perubahan dari tenaga manusia atau konvensional ke tenaga mesin disebutnya sebagai industrialisasi kalau perubahan di bidang ekonomi. Contohnya ini adalah pabrik. Di pabrik, kalau di pabrik dulu misalkan untuk kegiatan produksi, misalkan di pengemasan, kalau dulu masih dikemas secara manual satu-satu sama individu atau perorangan, sekarang sudah dilakukan secara massal yang bisa dilakukan oleh mesin pengemasannya. Ada kelebihannya kalau kita pakai mesin, misalkan dari segi ongkos produksi dia lebih rendah, kemudian untuk tingkat keakuratannya atau keamanannya juga jauh lebih baik. Jadi errornya atau human errornya lebih rendah, seperti itu. Kemudian modernisasi di bidang pendidikan. Kalau modernisasi di bidang pendidikan ini biasanya berkaitan dengan sains dan iptek. Ini hampir sama atau seiring berjalan sama perkembangan yang terjadi di bidang teknologi. Kalau di bidang teknologi berubah atau terus maju, otomatis dari segi bidang pendidikan juga akan berubah. Ini berkaitan dengan SDM atau manusianya. Kalau tadi di bidang teknologi itu yang dirubah adalah alatnya atau bahannya, kalau di perubahan dari segi pendidikan dan sains ini adalah ilmu pengetahuan dari individu atau memperbaiki sumber daya manusianya atau SDM-nya. Kayak kalian zaman dulu kita belajar misalkan cuma diwajibkan cuma sampai SMP, jadi cuma wajib belajar cuman wajib belajar 9 tahun. Kalau sekarang sudah sampai wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Kenapa? Karena yaitu tadi perubahan di bidang pendidikan. Jadi harus ada perubahan di bidang sains dan ilmu pengetahuan agar sumber daya manusianya juga terus berkembang. Dan sumber daya ilmu pengetahuan atau pendidikan ini juga jadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara atau bangsa. Jadi kemarin udah pernah belajar juga tentang negara maju dan berkembang. Suatu negara itu dikatakan sudah lebih maju apabila pendidikannya juga sudah lebih baik dan lebih memadai, seperti itu. Nah, salah satu lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk
masalah riset, sains, dan pendidikan adalah LIPI. LIPI itu adalah lembaga pemerintahan di bawah kementerian yang tugasnya itu adalah untuk penelitian ilmu pengetahuan. Jadi misalkan untuk penelitian hal-hal baru, misalkan tentang penemuan tumbuhan yang baru, ataupun untuk meneliti yang berkaitan dengan kesehatan, ataupun yang berkaitan dengan sejarah, ataupun berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Gitu. Ada juga sekarang kalau kalian mau belajar lebih, apalagi di saat COVID dan pandemi ini, ada salah satu portal yang dibuat oleh pemerintah, yaitu oleh Dinas Pendidikan, yaitu lewat buku sekolah elektronik. Di situs web itu kalian bisa akses semua buku mata pelajaran yang dipakai di sekolah. Yang misalkan kalian buku paketnya atau realnya kalian nggak ada, kalian bisa buka di portal itu. Ada juga berbagai macam latihan soal. Itu salah satu contohnya di bidang pendidikan. Nah, tadi kita udah bahas 3 ya, modernisasi ada di bidang teknologi, ekonomi, sama di bidang pendidikan. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugasnya nanti kalian bisa kerjakan latihan soal di halaman 209. Di situ ada tabel kalian diskusi, yaitu tentang gejala modernisasi di bidang ekonomi. Kalau di buku paketnya memang dikerjakan secara kelompok, tapi nanti dikerjakan secara individu saja ya.